Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview kembali dan menganalisa pergerakan market gold atau SAUSD dengan cara membuat top down analysis atau melihat bias-biasnya, baik itu dia bias weekly maupun bias daily. Kita akan lihat kira-kira market bergerak seperti apa. Kita mulai dari weekly ya. Di weekly kita perhatikan sebenarnya market itu bergerak dari liquidity internal ke liquidity eksternal dan begitu seterusnya ya. Misalnya kita contoh di sini market naik ya, dari sini naik kemudian turun, dia mengambil area liquidity internal ya. Liquidity internal ini adalah area fair value gap sebagai liquidity internal ya. Kemudian naik ya, dia naik ke area liquidity eksternal ya, liquidity eksternal, atau kita bisa katakan ini sebagai basket liquidity ya. Atau kalau kita lihat struktur marketnya, ini bisa dikatakan market structure break ya. Kemudian naik kembali ya, di sini naik kemudian turun ya. Di sini liquidity eksternalnya atau kita sebut dengan basket liquidity, kembali lagi ke liquidity internal yaitu area fair value gap ya, area fair value gap. Kemudian market naik lagi ya, market di sini ya, di sini liquidity eksternal, kembali lagi ke area liquidity internal ya. Ini adalah area fair value gap dan begitu pula seterusnya ya. Ini kalau kita lihat di weekly. Kemudian kita turun di D1 ya. Kalau kita lihat di D1 ini juga sama ya, sama seperti ini. Market bergerak dari liquidity internal ke liquidity eksternal. Kalau misalnya strukturnya naik, dia akan naik membentuk area seperti ini ya. Kita lihat misalnya di sini ya. Ini sebenarnya kalau kita perkecil juga ini adalah area fair value gap ya. Ini adalah area fair value gap. Berarti kalau misalnya seperti ini, kita bisa lihat ini di area sini untuk cari peluang entry dengan melihat struktur marketnya. Coba boleh kita lihat di sini, misalnya kita mau entry di sini. Ya, entry di sini. Oke. Ya. Di sini kita lihat. Di sini dia membuat market structure shift. Oke. Di sini ada mitigation block ya. Dia kembali ke area ini ya, ke area ini. Dan biasanya kita cari entry di kisaran sini. Tapi ini kalau kita perkecil lagi, ini biasanya sudah membuat market structure shift ya. Karena ini adalah M30. Oke, ini udah oke. Ya, kita lihat di sini. Ya, kita bisa entry di kisaran area sini. Ini dia sudah membuat market structure break ya, membuat market structure shift. Kemudian di sini ada fair value gap ya, apa order block ya. Di sini order block ya, kita lihat tadi order block. Kemudian naik lagi ya. Kemudian dia membuat stack 2. Ini ngebreak lagi, berarti ini kita anggap sebagai
market structure break ya. Market structure break biasanya market akan kembali ke area breaker block sini ya. Biasanya kita entry di area sini, namun ini nggak nyampe area sini. Coba kita lihat di M5, biasanya lebih kelihatan. Oh, nggak nyampe, berarti kita lihat dulu lebih kecil ya, seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat lagi di daily. Ini ngebreak, ini awalnya adalah basic liquidity sebagai liquidity eksternal ya, dia naik kembali. Kemarin kita berharap dia akan turun lagi di area sini ya, berarti point of interestnya adalah area sini ya. Ternyata dia ngebreak, naik di sini. Kita melihat dia membuat order block ya, dia membuat order block di area sini. Di sini dia membuat order block, berarti acuannya kalau dia kembali ke area ini, jadi kita bisa cari entry di area sini. Ini order blocknya, dan ini order block yang clean ya, berarti ini order block yang kuat. Kalau ini berdasarkan daily ya, jadi kita bisa tunggu di area sini. Kalau kita perkecil lagi ya, sebenarnya ini dihambat, dia sudah ngebreak area ini. Jadi acuan kita entry adalah kisaran ini. Ini dia membuat market structure break lagi ya. Ini tadi adalah order block di daily ya. Kemarin sebelumnya kita sudah analisa. Kita akan cari entry di sini ya. Ya, ini bisa dilihat analisa sebelumnya. Namun semalam saya ada entry sell ya, semalam. Kenapa saya sampai entry sell ya? Meskipun kalau ini trennya naik ya, ini adalah trennya naik, maka perlu hati-hati untuk melakukan sell, kecuali kita sudah benar-benar tahu kemungkinan market akan turun ya. Saya lihat di sini kemarin kita sudah garis di area sini ya. Ini adalah ada breaker block. Sebenarnya dia sudah sempat membuat market structure shift di sini, tapi ini belum terlalu bagus ya. Baru stack 1. Sementara di sini saya lihat masih ada area fair value gap ya. Dan selanjutnya di sini ada area fair value gap. Oke. Dan selanjutnya kita lihat di sini dia sudah membuat area, yaitu area membuat market structure break ya. Kalau misalnya ini sudah membuat market structure shift, berarti ini membuat market structure break. Saya entry kemarin di sini semalam ya, yang bisa lihat semalam saya entry di sini. Kenapa entry di sini? Saya cari entry di sini. Kenapa entry di sini? Ini sudah membuat, ini awalnya sudah membuat market structure shift, namun belum terlalu bagus areanya karena ini adalah ada area fair value gap. Kemudian dia naik lagi ya. Sebenarnya bisa entry di sini, tapi sangat beresiko. Kemudian dia membuat lagi stack kedua ya, market structure shift, dan saya tunggu di area sini. Ini adalah area apa? Area order block. Ya. Ini adalah area order block ya. Dan kita entry semalam adalah di area sini ya. Area sini dengan target adalah area fair value gap sebelum fair value gap di 4
ya, sebelum fair value gap di H4. Sebelum fair value gap di H4. Karena sebelumnya kita analisa, kita akan cari peluang entry di sini jika mencari buy. Tetapi di sini sebenarnya dia sudah membuat ini market structure SIP, ini sudah membuat market structure break ya. Ini membuat market structure break. Kalau kita ukur ini OTE-nya di sini ya, di area sini. Tapi biasanya saya akan cari ke atas untuk menghindari risk and reward-nya. Apalagi di sini ini nggak terlalu panjang. Kemudian naik lagi di area sini. Jadi ini kemarin kita TP di area sini, ini sudah TP, dan semalam kita coba tunggu di area ini, dia apakah sudah membuat konfirmasi entry. Sebenarnya di M5 dia sudah membuat ya, di M5 ini sudah membuat, di sini dia sudah membuat. Karena ketika pergerakan turun ke bawah itu kencang, itu biasanya ketika kembali juga relatif kencang ya. Apalagi dalam kondisi bullish ya. Ya, jadi seharusnya entry di sini, namun kemarin malam saya ketiduran di area sini ya. Tidur ya, tidak sampai melihat market. Di sini sebenarnya dia sudah membuat market structure ya. Kita perhatikan ketika menyentuh area fair value gap di H4, berarti kita akan siap-siap buy ya. Kita siap-siap buy, cari konfirmasi entry. Di sini kalau kita lihat di M5 dia membuat market structure ini. Apalagi ini adalah area fair value gap yang sudah di break ya, fair value gap yang udah di break ya. Biasanya ini ada kemungkinan dia naik, dan ini membuat market structure kemudian turun ngambil area fair value gap, kemudian dia ngebreak lagi membuat market structure break ya. Dan kita tunggu semalam ya di area sini, namun belum sampai diambil ya, belum sampai diambil ya. Dan sekarang market masih berada di sini. Ini ada order block ya, kita lihat order block nanti. Kita tunggu order block ini apakah dia akan ada konfirmasi sell atau enggak. Kalau dia ngebreak, kemungkinan ini akan di break, dia membuat market structure break lagi. Di sini ya, di sini misalnya ada market structure break, kemungkinan market akan turun lagi di area sini ya, baru dia naik ya. Baru dia naik. Ini kalau kemungkinan kalau area ini di break. Tapi kalau misalnya ini di break, apalagi ngebreaknya ada momentum atau ada displacement, maka kita juga bisa lihat seperti apa ya. Tapi ini adalah area yang kemungkinan dia akan, kalau misalnya dia ngebreak ini dengan adanya displacement dan market sekarang kondisinya masih tutup ya. Jadi kita bisa cari nanti di area sini ya untuk buy, dengan target adalah external liquidity, ini adalah based liquidity seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kalau dia ngambil area ini kemudian ngebreak lagi, atau kemungkinan juga akan turun lagi, dia ambil area fair value gap di sini ya. Kalau misalnya ini adalah misalnya dia turun di area ini adalah point of interest yang akan kita jadikan acuan untuk cari peluang buy di sini ya. Peluang buy di sini, seperti itu cara analisa melihat biasnya ya. Demikian review dan analisa dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.